Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asta Soleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat tugas video praktikum algoritma dan pemrograman dari kelompok 1, yaitu lampiran soal 2. Itu kami disuruh membuat program yang dimana user itu diberi pilihan. Pilihan pertamanya itu user dapat mengecek zodiak apa yang ingin dicek sesuai tanggal dan bulan lahirnya. Lalu pilihan kedua itu user dapat mengecek ramalan apa yang diberikan ketika dia menginputkan zodiak yang sesuai dengan tanggal dan bulan lahirnya tadi yang pertama. Nah, kita masuk dulu ke logika dan deskripsi program, yaitu kita menggunakan bahasa sehari-hari kita dulu untuk membuat logika deskripsi yang akan kita buat pada program yang akan pada C++ gitu. Program ini dimulai dengan menampilkan dua menu pilihan, yaitu untuk mengetahui zodiak berdasarkan tanggal lahir dan untuk membaca ramalan zodiak. Lalu pengguna diminta memilih salah satu menu yang tersedia. Jika memilih menu pertama, pengguna diminta memasukkan bulan dan tanggal lahir. Kemudian program menentukan zodiak sesuai dengan data yang dimasukkan. Maksudnya yang sudah kita cari tadi di menu pertama. Apabila pengguna memilih menu kedua, program akan menampilkan daftar zodiak beserta nomornya. Setelah pengguna memilih nomor zodiak, program akan menampilkan ramalan yang sesuai. Jika pengguna memasukkan pilihan atau nomor zodiak yang tidak sesuai, program akan memberikan pesan kesalahan atau tidak valid. Setelah hasil ditampilkan, program akan berakhir. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Pseudocode itu merupakan gabungan dari bahasa sehari-hari dan juga bahasa pemrograman. Yang pertama, kita mendeklarasikan dulu variabel pada tipe data integer, yaitu aku udah ada variabel pilihan, tanggal, bulan, dan juga zodiak, tipenya integer gitu. Lalu kita begin ini untuk memulai program. Lalu program akan membaca pilihan yang telah kita input tadi. Lalu kondisi yang pertama, jika pilihan itu sama dengan 1, maka dia akan menginputkan tanggal dan juga bulan. Lalu kondisi yang kedua, jika tanggal lebih dari atau sama dengan 21 dan bulannya yaitu bulan 3, atau tanggal lebih kecil dari 19 atau sama dengan 19 dan bulannya bulan 4, maka dia akan mencetak zodiak kamu adalah Aries, begitu. Nah, begitupun selanjutnya. Mungkin kepanjangan kalau kita baca satu-satu nih. Lihatin aja ya. Nih. Oke. Aku gunain nilai tanggal dan bulan zodiak pada umumnya gitu. Kalau sudah, jika kondisi yang pertama tadi tanggal atau bulannya tidak valid, maka dia akan mencetak tanggal atau bulan tidak valid, begitu. Lalu kita cek kondisi yang kedua. Yang tadi itu kondisi pertama, tapi di dalamnya ada kondisi lagi, berarti dia bersarang, begitu. Ini kondisi yang kedua. Jika tidak, pilihan kedua sama dengan 2, maka dia akan membaca zodiak. Zodiaknya nanti bakalan kita tampilin, yaitu 1-12, ada 12 macam zodiak. Nah, nanti klik aja mau zodiak yang keberapa gitu. Nah, jika zodiak itu sama dengan 1, maka dia akan menuliskan ramalannya yang ini, semangat tinggi manfaatkan peluang hari ini. Ini pun aku ambilnya ramalan-ramalan umum pada umumnya aja lah.
Kalau udah, jika tidak, dia bakalan nampilin zodiak tidak dikenal. Nah, jika tidaknya itu dia merupakan if yang pertama kali tadi. Nih. Nah, berarti dia pilihannya tidak valid begitu. Lalu end, program pun selesai. Lalu kita pindah ke flowchart. Flowchart itu merupakan bahasa pemrograman dan menggunakan simbol-simbol sebagai berikut, yaitu ada di sini. Kita coba. Start ini menggunakan simbol oval atau terminator untuk memulai program. Lalu ada tanda panah itu diagram alir biar dia menunjukkan arahnya mau kemana selanjutnya. Lalu kita input nilai pilihan tadi. Nah, ini ada kondisinya. Ini aku bikin juga di web diagram. Nah, kita bakal ngecek kondisi, misalkan apakah pilihan itu sama dengan 1. Jika ya atau true, maka dia akan mengecek langsung ke input tadi yang pilih menu yang pertama maksudnya. Jika ya, menu pertama itu dia akan menginputkan tanggal dan bulan. Jika tidak, dia akan mengecek ke pilihan yang kedua, yaitu zodiak, menginputkan zodiak tadi. Nah, jika tidak juga, dia akan mengakhiri programnya. Ini seperti ini. Ini kondisinya. Jika tanggal lebih besar dari 21 dan bulannya itu 3, tanggal itu lebih kecil dari 19 dan bulannya itu 4, maka zodiaknya adalah Aries gitu. Jika tidak, dia bakal ngecek kondisi selanjutnya. Begitupun yang ini juga, yang zodiak tadi. Seperti ini. Mungkin belum kelihatan rapi dan masih banyak yang salah nih. Seperti inilah contoh flowchartnya. Oh iya, nanti di sini tuh harusnya ada yang namanya offline connector kalau nggak salah. Dia menghubungkan antara slide yang pertama dengan yang slide yang kedua, tapi aku kayaknya belum menambahkan itu karena dia kepotong kan. Nanti dia itu ada bentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 ke bawah terbalik maksudnya, persegi 5 terbalik gitu. Oke, seperti ini. Nanti dia akan berakhir pada N dengan menggunakan simbol terminator atau oval. Si belak tepat ini untuk kondisi, jajar genjang ini untuk output dan input. Ini udah selesai. Diagram alirnya itu tanda panahnya mau kemana-mana dan berakhir di N nantinya. Oke, kalau udah kita langsung saja ke programnya. Ini programnya cukup panjang. Kita mulai dulu dari struktur utamanya. Struktur utamanya itu ada 3, yaitu include IOStream itu untuk memanggil library, yaitu IOStream yang nantinya akan digunakan di using namespace std ini, yaitu berupa kan IOStream tadi berarti dia bakal memanggil coin, cout, dan inline gitu dari IOStream ini. Dia tidak perlu menggunakan menambahkan nanti fungsinya untuk apa di si programnya nanti. Oke, lalu ini adalah fungsi utama atau dalam program untuk menjalankan seluruh program utamanya. Lalu ini selanjutnya kita mendeklarasikan variabel, yaitu tipe datanya integer, itu pilihan, tanggal, bulan, dan zodiak. Lalu kita cetak menu pilihan ke layar, lalu cetak juga ini. Nah, nantinya dia akan mencetak
masukkan pilihan 1 atau 2. Nanti akan disimpan di variabel pilihan yang telah diinputkan tadi kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kondisi yang pertama. Jika pilihan itu sama dengan 1, maka buka kurawal dia bakalan hanya yang kondisi yang pertama ini yang bakalan dia kerjakan gitu, bukan ke kondisi yang kedua. Pilihan pertama, dia akan mencetak masukkan tanggal lahir yang akan disimpan di variabel tanggal. Lalu cetak bulan lahir dan akan disimpan di variabel bulan. Nah, masuk ke if bersarangnya, yaitu if else if, yaitu jika tanggalnya itu lebih dari 21 atau sama dengan 21 dan bulannya itu bulan 3, atau ini tanda atau. Kalau ini tadi untuk dan. Nah, lanjut, atau tanggal lebih kecil dari 19 atau sama dengan 19 dan bulannya itu bulan 4, maka zodiaknya itu akan dicetak adalah zodiak kamu adalah Aries. Lalu jika tidak, maka dia akan mencetak ke kondisi selanjutnya sampai habis gitu. Nah, selanjutnya else yang terakhir, dia tidak menggunakan if. Nanti dia akan mengecek kalau sudah semua, kalau tidak, kalau dia menemukan ada yang tidak valid, misalkan tanggal dan bulannya nggak ada, misalkan dia bakal mencetak yang ini tanggal atau bulan itu tidak valid. Lalu dia masuk ke kondisi yang kedua, yaitu jika tidak pilihan sama dengan 2, buka kurawal untuk menghitung yang di ini aja, di kondisi yang kedua. Ini tadi kan sudah tutup kurawal untuk kondisi yang pertama, ini buka lagi. Kita cetak ini, masukkan zodiak kamu, misalkan itu 1 itu Aries, kita cetak ke layar nantinya. Oke. Nah, yang ini nanti kita disuruh masukin nomor berapa zodiakmu yang akan disimpan di variabel zodiak. Kita masuk ke if bersarangnya, yaitu jika zodiak itu sama dengan 1, nah 1 itu adalah Aries nih misalkan, maka dia akan mencetak semangat tinggi, manfaatkan peluang hari ini. Begitupun selanjutnya, jika tidak, maka dia akan mengecek zodiak yang kedua, misalkan dia yang diinputkan tadi nomor 8 ya, misalkan dia bakalan ngecek terus dan seterusnya sampai ke yang ke-8. Nah, berarti dia akan mencetak kesabaran akan terbayar. Dia akan mengecek nih ke sini lagi, bukan nih, berarti dia cek lagi ke kondisi berikutnya. Kan tadi udah didapat nih ini. Kalau misalkan seluruhnya memang tidak sesuai, maka dia akan mencetak kesabaran akan terbayar. Misalkan jika tidak, maka zodiaknya itu tidak dikenali, maka dia akan mencetak zodiak tidak dikenal, begitu. Itu tutup kurawal untuk kondisi yang kedua. Nah, yang ini untuk yang kondisi yang pertama kali tadi, jika tidak, maka pilihannya itu tidak valid yang dicetak ke layar. Lalu ini ada tutup kurawal untuk if else. Lalu ini tutup kurawal untuk si program utamanya dan berakhir. Ini seperti ini programnya. Kalau seperti ini mungkin masih banyak kesalahan ini. Nah, untuk mengecek apakah dia benar atau salah, kita runningnya di sini. Kita running. Nah, ya.
Nah, kita disuruh masukkan pilihan. Misalkan aku mau 1 dulu. Ntar masukkan tanggal lahir aku tanggal 10, lalu bulan 2, enter. Nah, berarti zodiakku itu adalah Aquarius. Oke, ini yang pertama nih. Kalau kita pilih menu yang pertama, outputnya itu adalah ini. Nah, jika kita pilih yang menu kedua, kita keluarin dulu, lalu kita cek lagi nih. Kok gini sih? Nah, misalkan kita cek pilihan yang kedua, enter. Nah, tadi kan zodiak aku tadi kan Aquarius, berarti kita masukin nomor 11, lalu kita enter. Nah, ini dia ramalan yang dikeluarkan atau yang kita buat tadi. Itu ide kreatifmu sangat dibutuhkan gitu. Oke, mungkin sampai sini saja tugas video kali ini. Mungkin masih banyak sekali kesalahan pada video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.